Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Kirana, absen 4 kelas 11 IPA 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, dampak pendudukan Jepang di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif pendudukan Jepang di Indonesia dan dampak negatif pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, dampak positif pendudukan Jepang di Indonesia pada bidang politik. 1. Melarang penggunaan bahasa Belanda dan memperbolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 2. Diperbolehkannya bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa komunikasi nasional dan menyebabkan bahasa Indonesia mengukuhkan diri sebagai bahasa nasional. Yang ketiga, dibentuknya Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI dan PPKI. Yang keempat, Jepang mendukung semangat anti-Belanda, sehingga mau tak mau ikut mendukung semangat nasionalisme Indonesia. Yang kelima, memberi kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam pemerintahan politik. Yang keenam, membentuk organisasi putra dengan tokohnya yang dikenal sebagai 4 serangkai. Yang ketujuh, mengganti Majelis Islam A'la Indonesia MIAI menjadi Mayumi pada tahun 1943. 2. Bidang ekonomi. Yang pertama, dalam bidang ekonomi didirikannya KUMYAI, yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Yang kedua, diperkenalkannya suatu sistem baru bagi pertanian, yaitu line system atau sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. 3. Bidang sosial. Pertama, mulai berkembangnya tradisi kerja bakti massal melalui Kin Rohoshi. Yang kedua, munculnya sikap persatuan dan kesatuan dalam mengusir penjajah di Indonesia. Yang ketiga, bangsa Indonesia mengalami berbagai pembaharuan akibat didikan Jepang yang menumbuhkan kesadaran dan keyakinan yang tinggi akan harga dirinya. Yang keempat, pembentukan serta masyarakat hingga tingkat paling bawah, yaitu tonarigami atau rukun tetangga. Keempat, bidang budaya. Pertama, Jepang mendirikan Keiminbunka Shidoso atau Pusat Kebudayaan tanggal 1 April tahun 1943 di Jakarta. Nah, fungsi lembaga ini yaitu mewadahi aktivitas kebudayaan Indonesia. Yang kedua, pembentukan Persatuan Aktris Film Indonesia atau Persafi yang bertujuan untuk mendorong aktris-aktris profesional dan amatir Indonesia untuk bereksperimen dengan mengubah lakon terjemahan bahasa asing ke bahasa Indonesia. Kelima, bidang pendidikan. Pertama, dalam pendidikan diperkenalkannya sistem Nippon sentris dan diperkenalkannya kegiatan upacara dalam sekolah. Kedua, mendirikan sekolah seperti SD 6 tahun, SLTP atau SMP 9 tahun, dan SLTA atau SMA. Bidang birokrasi dan militer. Pertama, Jepang memberikan pelatihan militer semi-militer kepada pemuda Indonesia dan mempersenjatai pemuda Indonesia demi keperluan perang Jepang. Yang kedua, peninggalan peralatan militer dan infrastruktur perang milik Jepang yang dapat digunakan sebagai modal untuk mempertahankan kemerdekaan. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, banyak peralatan militer Jepang yang kemudian dikuasai oleh pemuda Indonesia. Dampak negatif kedudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, pada bidang politik. 1. Dilarangnya kegiatan politik dan dibubarkannya organisasi politik yang ada. Kedua, dilarangnya segala jenis rapat dan kegiatan politik. Kedua, pada bidang ekonomi. Pertama, Jepang mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kepentingan perang. Kedua, Jepang mengambil secara paksa makanan, pakaian, dan pembekalan lainnya dari rakyat Indonesia tanpa kompensasi. Keenam, penerapan sanksi yang berat oleh Jepang dengan menerapkan sistem ekonomi secara ketat. 7. Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki atau memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang. 2. Bidang sosial. Yang pertama, adanya praktik perbudakan wanita atau Yugun Ianfu. Banyak wanita muda Indonesia yang digunakan sebagai wanita penghibur bagi perang Jepang. Yang kedua, kegiatan Romusa yang menyengsarakan dan memiskinkan rakyat. Yang ketiga, pembatasan pers sehingga tidak ada pers yang independen dan pengawasan berada di bawah pengawasan Jepang. Yang keempat, terjadinya kondisi yang parah dan maraknya tindak kriminal seperti perampokan, pemerkosaan, dan lain-lain. Yang
pendidikan. Banyak guru-guru yang dipekerjakan sebagai pejabat dan pada masa itu yang menyebabkan kemunduran standar pendidikan secara tajam. Bidang birokrasi dan militer. Yang pertama, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh tentara Jepang karena menghukum keras orang-orang yang menyimpang atau menentang dari Jepang. Kedua, penghapusan semua organisasi politik dan perangkat sosial warisan Hindia Belanda yang sebenarnya banyak diantaranya yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan warga. Yang ketiga, Romusha, mobilisasi rakyat Indonesia, terutama warga Jawa untuk kerja paksa dalam kondisi yang tidak manusiawi. Yang keempat, eksploitasi segala sumber daya seperti sandang, pangan, logam, dan minyak demi kepentingan perang. Kelima, krisis ekonomi yang sangat parah. Hal ini karena dicetaknya uang pendudukan secara besar-besaran sehingga menyebabkan terjadinya inflasi. Yang keenam, kebijakan self-sufficiency atau kawasan mandiri yang menyebabkan terputusnya hubungan ekonomi antar daerah. Yang ketujuh, kebijakan fasis pemerintah militer Jepang yang menyebabkan polisi khusus dan intelijen di kalangan rakyat sehingga menimbulkan ketakutan. Pemerintah Jepang bebas melanggar hak asasi manusia dengan menginterogasi, menangkap, bahkan menghukum mati siapa saja yang dicurigai atau dituduh sebagai mata-mata atau anti-Jepang tanpa proses pengadilan. 8. Pelarangan terhadap buku-buku berbahasa Belanda dan Inggris yang menyebabkan pendidikan yang lebih tinggi terasa mustahil. 9. Menugaskan polisi rahasia atau kampetai dalam masyarakat Indonesia untuk mengawasi gerak-gerik bangsa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.